memutuskan berjihad itu karena kebetulan sebenarnya dari tahun kemarin udah pengen umroh, cuma belum ketemu waktunya. Halo calon pemimpin masa depan, kembali lagi di podcast SAI Indonesia bersama aku Indri Pratiwi. Kali ini kita bersama Ibu Christina Prihartini atau yang biasa dipanggil Ibu Titin. Halo Bu Titin. Halo Indri, apa kabar nih Indri? Apa kabar aku ya? Aku baik. Ibu Titin gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau aku boleh tahu nih, kesibukan Bu Titin lagi apa sih sekarang ini tuh? Kesibukan, Iya. paling kesibukannya ngantor, ngurusin anak-anak di rumah, jadi ibu rumah tangga aja. Ngantor sama jadi ibu rumah tangga, ngurusin anak-anak. Kebetulan anak-anaknya udah mulai gede ya, jadi harus tetap diawasin, terutama pergaulannya. Nah, Ibu kalau di PT SAI Indonesia ini, Ibu itu sebagai apa sih, Bu? Brand marketing sekarang. Dulu pernah jadi FAS, awalnya masuk SAI itu staff, abis staff naik jadi supervisor jadi manajer. Pertama di pusat itu accounting manager, kemudian hijrah ke marketing. Kebetulan yang marketingnya masa pensiun, ya udah saya dipindahkan ke sekalian pegang logistik sama marketing, brand SAI brand, marketingnya SAI brand. Berarti Ibu udah bertahun-tahun ya di PT SAI? Oh iya, cukup lama. Udah dari tahun 95. Nah, Ibu kan sekarang jadi brand marketing ya, Ibu? Iya. Nah, gimana sih cara Ibu memperkenalkan SAI brand? Sebenarnya saya kan meneruskan. Sebelumnya tuh SAI brand sudah ada, cuma tidak hanya toko lah yang tahu. Setelah saya pegang, kita mulai memperkenalkan medsosnya, mulai dari IG-nya, TikTok-nya, dan mulai bertahap lah. Apalagi sekarang kan SAI sudah ada tim medsos ya, itu dibantu juga sama tim medsos. Nah, ada nggak sih Bu kesulitannya? Ya, sebenarnya kesulitan juga banyak. Walaupun toko sudah udah kenal SAI, tapi kan brand yang kita bawa ini kan, ya terutama brand-brand baru itu toko belum bisa terima, makanya kita memperkenalkannya ya pertama via medsos. Kita punya tim CS, kita punya tim medsos, udah IG-nya udah setiap hari kita upload, TikTok-nya juga sudah berjalan. Ya mungkin butuh waktu untuk bisa terkenal, kan harus istilahnya harus viral juga kan supaya orang makin tahu. Karena SAI brand itu banyak produknya. Ada kapas SA, kapas Fastcute, kapas Mirabella, ada Q-Time, pensil alis juga ada ya? pensil alis, ada spong make up, ada spong mandi. Jadi udah banyak banget ya Ibu barang-barangnya? Ya, dan sekarang itu nggak mudah karena banyak produk sejenis dengan harga murah. Apalagi produk-produk dari Cina ya. Iya. Itu masuk ke Indonesia cukup banyak. Jadi kita bersaing juga, terutama masalah harga. Berarti sosmed itu menjadi salah satu peran yang penting banget ya untuk memperkenalkan brand SAI ini ya Bu? Oh iya, karena kita juga pengen yang menggunakan brand SAI itu bukan yang yang udah old ya kan? Iya. Kita juga pengen anak-anak Gen Z sama milenial itu tahu produk kita, jadi harusnya mulainya harus dari medsos. Karena kalau kita hanya mengandalkan yang dulu-dulu aja, nanti akan ketika yang orang pengguna brand kita itu sudah berkurang ya, penggantinya nggak ada, tetap kan harus ada penggantinya. Makanya kita nyasarnya Gen Z sama yang muda-muda lah ya. Iya, sama milenial, harus kenal produk kita. Oke. Nah, kalau yang aku lihat nih sekarang Bu Titin ada yang berbeda nih dari penampilan Ibu Titin dari yang biasanya nih ya.
Nah, gimana sih gimana awalnya ibu bisa memutuskan untuk berhijab? Sebenarnya memutuskan berhijab itu karena kebetulan sebenarnya dari tahun kemarin udah pengen umroh, cuma belum ketemu waktunya. Nah kebetulan bulan kemarin udah deh mutusin untuk umroh. Nah umroh kan memang kita harus berhijab ya. Iya. Setelah balik dari umroh ya sudahlah diterusin aja. Toh tujuannya untuk lebih baik. Ya udah dijalanin aja, diterusin aja. Apa sih yang membuat ibu itu yakin untuk memakai hijab? Ya gimana ya? Pertama setelah punya pengalaman kita ke Tanah Suci, oh ternyata memang aturannya harus begini. Ya sebagai umat Muslim kan minimal kita ngikutin aturan ya. Ya mulai dari situ aja. Sambil kita memperbaiki diri lah ke depannya. Boleh dong Bu Titin di sharing-sharing pengalamannya waktu kemarin umroh tuh gimana? Pengalaman umroh itu enak sih, terutama untuk ibadah itu enakan di Madinah dibanding di Mekah. Cuma waktu di Mekah itu memang rada crowded karena kita memasukin bulan puasa, dan bulan puasa itu ternyata seluruh pendatang dari negara lain tuh banyak banget. Kita jadi melaksanakan ibadah umroh itu memang harus butuh fisik yang benar-benar kuat. Nah namanya kita mengelilingi Ka'bah itu bukan hanya kita sendiri, banyak banget orang. Ya jadi harus berdesak-desakan, benar-benar harus berjuang gitu. Dan itu nggak mudah kalau kita nggak siap mental, kita nggak siap fisik. Itu biasanya orang ya udah deh ntar aja menyerah karena kondisinya itu padat banget. Berarti selain fisik, mental itu juga harus disiapin ya Bu, kalau misalnya kita mau pergi umroh, kayak yang Ibu bilang tadi harus ada desak-desakan sama orang gitu ya Bu? Oh ya, karena kan kita gini, kita melaksanakan ibadah umroh itu bukan hanya sekedar sholat sudah, kan ada berapa tahapan yang kita laksanakan kan, dan itu kita ketemu orang dari berbagai negara yang yang budayanya itu beda dengan kita. Jadi pada saat banyak hal saya lihat pada saat kita jalan aja untuk nyari tempat sholat aja, kadang kita berebut. Dan mereka benar-benar nggak mau ngalah, kita udah gelar sejadah aja mereka masih bisa duduk depan kita. Jadi benar-benar crowded banget ya? Iya, karena penuh, padat banget. Dari semua negara kan ada. Karena memasukin bulan puasa, jadi semua umat Muslim itu pengen berpuasa di Tanah Suci. Nah, kan Bu Titin udah pergi umroh tuh sekali. Ada nggak sih kemauan untuk pergi umroh lagi? Mungkin bersama keluarga yang lain mungkin? Insya Allah mau. Kita udah diomongin juga ke anak-anak. Sebenarnya kemarin waktu mau berangkat sudah nawarin ke anak-anak. Cuma kebetulan kayak Amira lagi ujian kan. Waktunya belum ada ya Bu? Waktunya belum ada. Kalau yang anak yang lain kan, yang laki dia juga masih kerja, jadi belum bisa ngatur waktunya. Insya Allah ke depannya kita udah janjian lah pengen umroh kembali. Kalau perlu ibadah haji lah. Amin. Insya Allah kalau ada waktunya bisa pergi bareng-bareng ya Ibu, satu keluarga. Dan umroh itu sebenarnya benar-benar undangan. Banyak kan orang di luar yang mungkin umroh dia mampu kok, tapi kok belum pergi ke sana. Banyak kan teman-teman kita juga. Sebenarnya kalau dipikir mereka bisa jalan-jalan ke luar negeri. Kenapa mereka nggak bisa umroh? Nggak memilih untuk umroh ya Bu? Iya, karena memang belum ada panggilan. Sama lah dengan saya sekian tahun baru sekarang Allah ngasih kesempatan untuk umroh. Gitu.
Tadi kita udah berbagi cerita ya Ibu. Nah, boleh dong dikasih tips-tipsnya buat teman-teman mungkin yang mau berhijrah, yang baru mau ada niat untuk berhijrah gitu Bu. Sebenarnya tipsnya nggak ada ya. Hijrah itu kan untuk kita untuk menjadi yang lebih baik. Ya itu sebenarnya diniatkan aja. Niat dari diri sendiri mau berubah enggak, itu aja. Jadi yang penting itu niat ya. Iya. Semua kan apapun itu kalau diniatinnya baik ya pasti baik. Itu aja. Makasih ya Ibu Titin udah menyempatkan waktu berbagi pengalamannya ke SI Friends. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam calon pemimpin.